bahwasanya sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu sebenarnya akan menguatkan hati. Wa tuma'uz zanaba wa tuqsimul ujub wa tunsikul kibr. Dan kesulitan itu dapat menghapuskan dosa. Wa tuqsimul ujub, menghancurkan rasa ujub. Wa tunsikul kibr, dan bisa menguburkan rasa sombong. Wa tiya zubanun bil ghaflah wa ish'alun bitazakkur. Dan kesulitan-kesulitan itu pun akan bisa meluruhkan kelalaian dan menyalahkan lentera zikir. Luar biasa untayan kata penuh hikmah mengawali bahasan ini, dan bahkan dilanjutkan pengarang kitab La Tahzan ini, wajalbul atfil mahlukin wada'un minas salihin. Dan kesulitan itu bisa menarik empati sesama, bahkan wada'un minas sholihin, menjadi doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh. Wa khudun bil jabarut wastislamu liwahidil qahhar. Dan juga kesulitan merupakan wujud ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa, merupakan sebuah pencerahan dari yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, sungguh luar biasa adanya kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Jangan dimaknai hal-hal kesulitan itu selalu kita muarakan kepada hal yang tidak baik. Bahkan fa inna syada'ida tuqawwiyal qalb, ini penting untuk kita senantiasa sadari, sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu sebenarnya akan menguatkan hati. Yang terpenting di sini adalah kita hendaknya harus menjadikan kesulitan ini mampu kita memetik hikmah yang teramat sangat dari kesulitan hidup apapun yang kita hadapi, terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan sakit pun belum juga tersembuhkan, terkait dengan hal yang belum juga terselesaikan. Satu masalah belum selesai datang lagi, dan bahkan kesulitan belum terlerai dengan solusi yang indah sesuai harapan. Sudah tiba lagi kesulitan-kesulitan berikutnya. Yakinlah bahwa di balik kesulitan itu penuh muatan hikmah, dan sama-sama kita hafal
Kita sering dengar dalam surat Al-Insyirah sampai 2 kali Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Mari kita bahas hikmah daripada jangan bersedih karena tertimpa kesulitan. Yang pertama, kesulitan sesungguhnya menguatkan hati. Betapa banyak justru saat ditimpa kesulitan kita bangkit lagi. Di bahasa mengatakan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, tertimpa kesulitan, bangkit, tertimpa kesulitan 10 kali, bangkit 11-12 kali, akan menguatkan hati. Bukan hanya itu, kita harus menyadari kesulitan dia akan menghapus dosa, menghancurkan rasa ria, ujub, dan bahkan menguburkan rasa sombong. Saat ditimpa kesulitan, belum selesai yang kita harapkan, merasa kita tadinya kita menganggap beres semua, tenang, gampang, akan ada mudah itu. Kemudian selesai, apapun yang diinginkan, yang diharapkan sesuai cita-cita terwujud. Menginginkan ini terwujud, diberikan senantiasa kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, keberlimpahan. Usahanya luar biasa, dari mulai kecil-kecilan, sedang, besar, sehingga jaya dia ketika ditanya, hebat ya, sampai sekian, luar biasa. Deposito berapa? Alhamdulillah. Mobil berapa? 3. Rumah banyak saya, aset-aset saya. Wah, luar biasa Pak. Bapak dapatkan semua ini, bagaimana Pak solusi? Apa hal yang Bapak ambil? Ini semua berkat kerja keras saya. Ini semua saya berupaya sedemikian rupa. Tuh, mulai timbul keakuannya, egonya. Makanya kamu tuh harus begini. Nih saya contohnya. Kamu harus begini, harus berdikari, harus kokoh, harus tangguh. Tanpa disadari timbul ujubnya. Ujub itu mengherani diri sendiri. Lupa, memang siapa yang menggerakkan dia? Memang siapa yang menjadikan dia berhasil? Dia lupa kepada yang maha memberi, fokus kepada pemberiannya, sehingga timbul sombong, ujub, takabur.
Saat diuji, mentok akhirnya, mulai turun dia, mulai menghadapi kesulitan-kesulitan, mulai menghadapi problematika aneka hal ihwal yang biasanya gampang-gampang saja, yang biasanya mudah-mudah saja dia upayakan, dia lupa, dia terus egonya masih tetap melekat pada dirinya, ujubnya, riaknya, takaburnya, akhirnya mulai mentok, mulai. Nah, saya banyak relasi tuh. Relasinya juga lagi sulit. Wah, saya punya masih tabungan, ternyata sudah defisit. Rekannya pun demikian, mulai. Astagfirullahaladzim. Ya, mulai. Penting nggak? Penting. Kalau nggak digituin dulu kadang. Baik. Dan juga watiya zuban lil ghaflah wa is'alun ditazakkur. Kesulitan akan meluruhkan kelalaian dan menyalahkan lentera zikir. Tadinya ketika mudah-mudah saja, lapang-lapang saja, mulus-mulus saja jalannya semua yang diharapkan, mulai ada kesulitan-kesulitan, akhirnya mulai lentera zikir Allah karuniai karena menyadari ya sudah diupayakan sedemikian rupa, akhirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang mendapatkan nur hidayah, akhirnya dia sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, mulai mengangkat tangannya munajat, ya Allah, mohon ya Allah, mulai ya dari referensi tahajud dan sebagainya. Bagus nggak? Bagus. Tuh, hikmahnya kan jadi untuk kembali pada Allah. Karenanya berkali-kali saya sering membawakan dalam kajian kitab Latanzan ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 ya. Oke, ya. Allah berfirman Al-Baqarah 216 Asa boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik dulu, termasuk ketika tertimpa kesulitan itu baik. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, boleh jadi apa yang kamu suka buruk. Banyak contoh orang hebat, orang sukses jadi sombong, jadi riang, jadi ujub, buruk nggak? Nah, karenanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala
lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mudah, sulit, tetap selalu dalam nuansa bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa